Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan revolusioner kita, Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat kurma sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan iman yang on fire ya. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang anak muda zaman sekarang, kata yang paling sering dibicarakan itu adalah hijrah. Mulai dari yang tadinya tidak peduli dengan agama, sekarang rajin ke kajian. Yang tadinya bajunya terbuka, sekarang sudah tertutup rapat auratnya. Alhamdulillah. Tapi ada tapinya, sobat kurma, ada PR besar setelah hijrah. Apa itu? Yaitu adalah istiqomah. Ada pepatah yang menyatakan seperti ini: hijrah itu berat, tapi yang lebih berat itu istiqomah. Kenapa? Karena hijrah itu adalah event atau kejadian yang sesaat saja. Kalian dapat hidayah, kalian berubah, tapi apakah kalian istiqomah? Istiqomah itu proses seumur hidup. Istiqomah itu melawan mood. Istiqomah itu melawan arus dan melawan cacian orang dan pembicaraan orang lain. Logikanya seperti ini. Mengubah arah kapal itu butuh tenaga, tapi menjaga kapal tetap lurus itu sangat sulit, apalagi di tengah badai yang sangat besar. Kita butuh mental baja. Nah, kalau ngomongin mental baja dan istiqomah, kita tidak usah jauh-jauh mencari role model tentang seseorang yang istiqomah. Saya kali ini akan mencarikan role model untuk kalian adalah salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalian tahu tidak, Kiai Dahlan itu definisi istiqomah yang sesungguhnya. Istiqomah itu bukan berarti kalian tidak pernah jatuh, tapi kalian selalu bangun setiap kali dijatuhkan. Coba kita flashback sedikit ke sejarah beliau. Saya tahu kisah legendaris waktu Kiai Dahlan mengajarkan santri-santrinya surah Al-Ma'un. Jadi ceritanya seperti ini. Subuh demi subuh, hari demi hari, minggu demi minggu, Kiai Dahlan mengajarkan santrinya surat Al-Ma'un terus, tidak diganti-ganti. Sampai akhirnya santrinya protes, "Kiai, ini kok surahnya Al-Ma'un terus? Kita sudah hafal di luar kepala, tolong diganti dengan surah yang lain." Kemudian Kiai Dahlan menjawab, beliau bertanya balik kepada santrinya, apakah kalian sudah mengamalkan surat tersebut? Muridnya kemudian menjawab pertanyaan dari Kiai Dahlan, loh, amalan yang seperti apa Kiai? Karena setiap hari kita kan sudah berulang-ulang mengamalkan surat Al-Ma'un tersebut. Kiai Dahlan tersenyum, lalu memberikan jawaban yang membuat mindset mereka berubah total. Al-Ma'un itu bukan sekedar dihafalkan dengan lisan. Surat ini memerintahkan kita untuk memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin. Selama kita belum keluar membawa makanan, membawa pakaian, dan mengurus anak-anak yatim serta orang miskin di sekitar kita, saya tidak akan mengganti surat ini. Surat ini berbunyi seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukhatibu bidin fadhalika ladzi yatul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin fawailul mursalin aladina humam sholatihim sohun aladina hum yuraun wa yaumal malmaun. Kemudian itulah istiqomah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan.
Sobat kurma yang dirahmati oleh Allah, istiqomah bukan sekedar mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya buat pamer. Istiqomah adalah konsisten mengamalkan kebenaran. Sesederhana apapun ilmu itu, konsisten mengubah narasi Al-Quran menjadi aksi nyata di lapangan. Bukan cuma itu ujian istiqomahnya. Kalian pikir jalan Kiai Dahlan itu mulus waktu beliau menerapkan ilmu yang beliau punya untuk meluruskan kiblat masjid gede yang ada di Yogyakarta, yang ternyata agak melenceng dan tidak lurus dengan kiblat. Langgar atau musola tempat beliau mengajar dibongkar paksa oleh masyarakat yang belum paham, dituduh kafir, dituduh membawa aliran sesat, dituduh kiai palsu. Beliau merasa sedih, kecewa, dan pasti beliau merasa hal-hal yang dilakukan beliau itu tidak berguna pada awalnya. Beliau bahkan sempat packing barang-barang dan berniat meninggalkan kampung halaman karena merasa ditolak. Tapi apakah beliau berhenti? Tidak. Keluarga dan sahabat-sahabatnya menahan beliau, dan Kiai Dahlan kembali membangun langgarnya dari nol. Beliau memilih bertahan, beliau tetap mengajar. Kenapa? Karena orang-orang yang punya akidah yang kuat, orang yang tahu bahwa yang dia bela adalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, tidak akan mundur cuma karena komentar manusia. Itulah yang disebut istiqomah. Jadi buat kalian yang hari ini lagi merasa iman kalian turun, lagi capek dibicarakan oleh teman karena mulai rajin sholat, atau lagi down karena berhijab syar'i, dibilang sok suci, tetaplah semangat. Nikmati prosesnya. Ingat cerita Kiai Ahmad Dahlan. Kalau kalian dihina karena taat, tetap berikan senyuman. Istiqomah itu memang letih di dunia. Tidak apa-apa capek sekarang, insya Allah capeknya kalian dalam ketaatan akan diganti dengan istirahat yang paling indah di surganya Allah nanti. Tetap semangat, tetap rapatkan barisan, dan jangan pernah menyerah untuk menjadi orang baik. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas agamanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.